Baiklah, langsung saja kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat tertentu, tetapi pada konsentrasinya. Nah, ada beberapa sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui rumus-rumus berikut. Baiklah, inilah rumus-rumus yang harus diketahui sebelum kita masuk ke pembelajaran sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu molaritas. Nah, molaritas yaitu jumlah mol terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan kalau molaritas ini jumlah mol terlarut dalam 1 kilo pelarutnya. Dan yang ketiga yaitu tentang fraksi mol. Ini adalah rumus-rumusnya yaitu M sama dengan N per V sama dengan N per mR dikali 1000 per V sama dengan M per mR dikali 1 per V. Ini dilihat memakai rumus ini berdasarkan kondisi soalnya. M sama dengan molaritas, N sama dengan jumlah mol, V sama dengan volume, mR ini adalah molekul relatif, V ini volume. Ini dalam keadaan mili dipakai 1000, kalau keadaan liter maka 1. Nah, untuk yang kedua yaitu molaritas. M sama dengan M per mR dikali 1000 per GR atau persen per mR dikali 1000 per 100%, 100 dikurang persen. Untuk yang ketiga yaitu tentang fraksi mol. XP ini yaitu fraksi pelarutnya, sedangkan T ini yang telarut. Mol pelarut, NT ini mol telarut. Nah, ada hubungan antara XP dan XT yaitu XP ditambah XT sama dengan 1. Lanjut kita masuk ke sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, contoh dari pengaplikasian penurunan tekanan uap adalah penaburan garam seperti CaCl2 untuk mencairkan salju di jalan raya, dan juga ketika kita memasak air mendidih. Ketika kita memasukkan sayur ataupun yang lainnya, maka air akan berhenti mendidih. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya penurunan tekanan uap. Konsepnya seperti ini. Ini adalah molekul air. Nah, sedangkan misal kita tambahkan air ini dengan gula, maka akan ada tambahan partikel-partikel lain seperti yang berbentuk yang lebih besar ini, misalnya partikel gula. Nah, maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan penambahan gula ini akan menghalangi partikel-partikel air untuk menguap, sehingga partikel-partikel air ini tertahan oleh partikel gula, sehingga ada beberapa partikel air yang tidak bisa menguap. Hal itulah terjadi penurunan tekanan uap. Nah, berdasarkan dari konsep tersebut didapatkan bahwa P kurang dari pelarut kurang dari P0. Ini hubungannya. P ini adalah larutan ini, sedangkan P0 adalah larutan air murni. Nah, sehingga didapatkan rumus-rumus lainnya yaitu P0 dikurang P. Sedangkan P XP dikali P0. XP ini didapatkan dari fraksi mol tadi, sehingga kita bisa menjabarkan lagi NP per NP plus NT dikali P0. Nah, selanjutnya yaitu delta P. P0 dikali XT. XT ini didapatkan dari fraksi mol tadi, sehingga bisa diturunkan juga menjadi NT plus NP. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu yang ini adalah larutannya. Kalau yang delta P itu
penurunan tekanan uapnya. Untuk P0 adalah larutnya. Nah, rumus-rumus ini berlaku untuk di larutan non-elektrolit, sedangkan untuk larutan elektrolit itu berbeda. Nah, larutan elektrolit itu memiliki, kalau yang kuat memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Sedangkan kalau misalnya ini yang kuat, kalau yang lemahnya, elektrolit lemah, maka akan seperti ini. Nah, untuk mencari penurunan tekanan uap di larutan elektrolit kuat, maka menggunakan faktor Van Hoff. Rumusnya yaitu I sama dengan 1 plus A N kurang 1. I ini faktor Van Hoff, N itu jumlah ion yang dihasilkan, dan alfa ini derajat ionisasi. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, tinggal dikalikan saja. Misalnya kita ambil yang delta P sama dengan P0 di XP, P0 dikali XT misal. Jadi kita tambahkan P0 dikali XT dikali I. Jadi kalau ini untuk larutan yang elektrolit. Kita masuk ke contoh soal. Baiklah, ini dia contoh soalnya, yaitu pada suhu tertentu benzena murni mempunyai tekanan uap jenuh 75 mmHg. Tekanan uap jenuh larutan 6,4%, naftalena MR18 dalam benzena adalah. Nah, ini di sini ketahui benzena murni. Maka benzena murni ini adalah P0, yaitu 75 mmHg. 75 mmHg. Nah, di sini ketahui bahwa tekanan uap jenuh larutan adalah 6,4%. Berarti ini larutan 6,4%. Diketahui bahwa GT dan GP itu 1 atau 100%. Jadi GT-nya itu tadi diketahui bahwa 6,4% atau 6,4 gram. Berarti kalau GP-nya 100 dikurang 6,4 yaitu 93,6 gram. Nah, lanjut dari sini kita ketahui terdapat untuk NT-nya. NT adalah GT per MR 6,4 per MR dari zat larutnya yaitu naftalena 128. Jadi dibagi 128 sama dengan didapatkan hasil 0,05. Sedangkan ini NP GT GP per MR yaitu 93,6 dibagi dengan 78. Hasilnya yaitu 1,2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu ini kan yang tanya kan P, tekanan uap jenuh larutan naftalena. Jadi yang larut, jadi itu yang tanya P. Jadi P-nya adalah P sama dengan P0 dikali XP. XP ini kan fraksi mol, jadi diturunkan bisa menjadi NP plus NT. P0-nya 75, NP-nya tadi 1,2 ditambah dengan 0,05. Setelah dihitung ini 75 dikali 1,2 per 1,25. 75 dibagi 1,25 yaitu 60 kali 1,2 sama dengan 72 mmHg. Baiklah, itu dia untuk penjelasan penurunan tekanan uap. Selanjutnya yaitu tentang penurunan titik beku.
Baik, penurunan titik beku. Nah, pengaplikasiannya itu adalah penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Kenapa hal tersebut dilakukan? Nah, kita harus tahu dulu apa itu titik beku zat. Titik beku adalah pada saat suhu tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mmHg. Jadi, mengapa ada penambahan etilen glikol pada radiator mobil? Hal tersebut dilakukan agar menghalangi partikel air untuk berubah menjadi padat atau es, sehingga pada suhu 0 derajat radiator mobil belum membeku sehingga mobil pun masih tetap bisa dioperasikan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu delta TF sama seperti penurunan titik uap tadi, tekanan uap tadi, yang TF itu penurunan titik beku, TF kurang dari TF 0. Yang ini adalah yang pelarut, yang ini adalah larutan. Jadi titik beku larutan itu lebih kecil daripada titik pelarut murninya, sehingga didapatkan bahwa delta TF0 kurang TF. Nah, untuk mencari delta TF sendiri bisa didapatkan dari rumus KF dikali M. M ini adalah rumus molaritas tadi, sehingga bisa kita turunkan lagi menjadi KF dikali GR per MR dikali 1000 per P. Nah, ini untuk larutan non elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolitnya sama seperti tadi menggunakan faktor Van Hoff, yaitu dikali dengan I. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Baiklah, kayaknya kita akan membahas tentang salah satu dari 4 sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah peristiwa di mana titik didih suatu larutan itu lebih besar daripada pelarut murninya. Contoh, seperti yang kita ketahui bahwa titik didih air itu normalnya adalah sebesar 100 derajat Celcius. Nah, jika air tersebut kita tambahkan sebuah larutan, sebuah zat, maka titik didih dari air tersebut akan, atau larutan baru tersebut akan naik. Bisa saja terdapat kenaikan sebesar 1 derajat Celcius, maka titik didihnya akan berubah menjadi 101 derajat Celcius. Nah, ini juga dipengaruhi, seperti yang kita ketahui bahwa sifat koligatif larutan itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi zat tersebut. Jadinya, berdasarkan dari sini, jika kita menambahkan zat baru, maka titik didihnya akan semakin banyak. Jadinya, jika semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Maka terciptalah sebuah kurva, yaitu miring lurus ke atas. Jadinya, jika kita bayangkan, misal ini adalah 1 dan ini adalah 1. Jadinya, ketika titik didihnya 1, maka jika konsentrasinya 1, maka titik didihnya 1. Kemudian jika titik di sini kita anggap aja 5, di sini 5. Jika konsentrasinya 5, maka titik didihnya juga akan 5 karena mereka akan saling tegak lurus. Bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan, sebuah jurnal yang mengatakan bahwa setiap 1 mol yang ditambahkan ke dalam 1 liter air, maka titik didih dari air ini akan meningkat sebesar 0,5 derajat Celcius. Jadinya seperti contoh, jika ditambahkan 2 mol nih, jika ditambahkan 2 mol ke dalam 1 liter air, maka titik didihnya akan bertambah sebesar 100 derajat Celcius. Dari 100 derajat Celcius menjadi 101 derajat Celcius.
Sekian penjelasan untuk titik didih. Kenaikan titik didih dalam suatu larutan pada sifat koligatif larutan saja kita akan lompat ke rumusnya. Oke, ini adalah rumusnya. Delta TB sama dengan molal dikali ketetapan titik didih. Nah, ya di sini T di sini adalah temperature and B di sini adalah boiling. Nah, jadi rumusnya itu adalah molalitas suatu zat itu dikali dengan ketetapan titik didih atau kenaikan titik didih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, jadi materi yang selanjutnya kita masuk pada tekanan osmotik. Sebelum itu, mari kita lihat definisi dari osmosis itu sendiri. Jadi, osmosis merupakan proses perpindahan larutan dari yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Atau simpelnya seperti ini, dari konsentrasi yang encer ke konsentrasi yang jauh lebih pekat. Nah, kemudian tekanan yang dapat menghentikan proses osmotik ini sendiri disebut dengan tekanan osmotik suatu larutan. Nah, ini merupakan rumus dari tekanan osmotik sendiri, di mana V ini merupakan lambang dari tekanan osmotik. Tekanan ini berbanding lurus dengan konsentrasi molar suatu zat dan tetapan kesetaraan K. Pada larutan encer, tetapan kesetaraan K yaitu RT, di mana R di sini merupakan tetapan gas ideal di mana jumlah dari tetapan gas ideal ini sudah ditentukan, yaitu sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T di sini merupakan suhu, di mana satuannya yaitu Kelvin. Nah, maka dari itu dapat kita nyatakan bahwa tekanan osmotik sama dengan MRT, di mana V di sini merupakan tekanan osmotik M merupakan molaritas R yaitu tetapan gas ideal yang nilainya sudah diketahui tadi, dan T merupakan suhu, atau dapat juga diturunkan menjadi tekanan osmotik sama dengan N per V, kemudian R dikali dengan T. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aplikasi osmosis. Yang pertama yaitu jika dua larutan yang terpisahkan oleh membran semi permeabel memiliki tekanan osmotik yang sama, maka kondisi ini disebut dengan isotonik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jika suatu larutan memiliki tekanan osmotik yang lebih besar dengan yang dari yang lainnya, maka ini disebut hipertonik. Kemudian yang terakhir yaitu kebalikan dari hipertonik itu sendiri, yaitu jika suatu larutan memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari larutan yang lainnya, maka disebut dengan hipotonik.
Contohnya sendiri yaitu seperti sel hidup. Baik, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sel volta. Sel volta ini tujuannya itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, untuk gambarannya itu seperti ini. Di sini ada larutan elektrolit, kemudian di sini ada logam, di sini ada voltmeter, dan di sini aliran, dan di sini ada jembatan garam agar arus tersebut menjadi bolak-balik. Kemudian ada aturan elektronnya, yaitu anoda ke katoda. Maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa elektronnya bergerak dari anoda ke katoda. Maka ketika anoda melepas elektron, artinya proses yang terjadi di sini adalah proses oksidasi. Dan proses di katoda itu adalah reduksi, karena dia menerima elektron. Reduksi menangkap elektron. Kemudian kita langsung masuk ke materinya, yaitu potensial sel standar atau dilambangkan dengan E. Nah, E derajat sel. Yang perlu diingat adalah katoda itu lebih besar daripada E sel anoda. Kemudian katoda lebih besar daripada anoda, maka rumus potensial sel standarnya yaitu katoda dikurang anoda. Oke, itu untuk rumus dasarnya. Kemudian di reaksi selnya, contohnya ada anoda. Contoh. Di anoda, ingat di anoda tadi pasti terjadi reaksi oksidasi. Contohnya kita memakai Mg menjadi Mg+. Kemudian yang dipakai Cu. Nah, di sini maka yang perlu diingat adalah jumlah elektronnya baik di oksidasi maupun di reduksi itu harus sama. Jadi ketika sudah sama maka bisa saling coret, maka reaksinya menjadi Mg tambah Cu2 plus menjadi Mg2 plus tambah Cu. Lah, kemudian ke notasi sel. Notasi selnya sangat gampang ya. Yang pertama itu notasi sel. Notasi sel di sini di sebelah kiri itu oksidasi. Di sebelah kanan itu reduksi. Oksidasi tadi adalah anoda. Katoda. Anoda merupakan oksidasi, maka Mg 12. Nah, sedangkan reduksi itu jadi, ingat reduksi penurunan nilai Bilox. Cu2 plus menjadi Cu. Lalu ada juga yang namanya deret volta.
Direct volta yang perlu diingat adalah yang sebelah kiri itu mudah oksidasi atau menjadi reduktor, yang sebelah kanan menjadi mudah reduksi atau oksidator. Ini direct volta. Direct volta di tengahnya ada Fe, enggak terlihat Fe, dan seperti yang kita ketahui bahwa katoda lebih besar daripada anoda, maka katoda di sebelah kanan, anoda di sebelah kiri. Kita lanjutkan contoh sini. Berarti yang di sini ada Mg, yang di sini ada Co. Untuk logam lainnya bisa dilihat di buku ya. Ini tulis. Nah, kemudian itu saja sih untuk pembahasan soalnya sama bulan. Sudah di. Di sini yang ditanya itu sel volta yang mempunyai potensial sel paling besar. Jadi untuk mencari sel terbesar itu, E kato dikurang E anod. Yang mana di sini yang menjadi katonya itu AU karena memiliki potensial sel plus 1,50. Sedangkan yang menjadi anonya itu merupakan Ca karena memiliki potensial sel minus 2,87. Nah, di sini untuk mencari potensial sel terbesar, sedangkan untuk mencari notasi sel, cara mudahnya yaitu membuat jembatan garam. Lalu di sebelah kirinya ini biasanya anoda, sedangkan di sebelah kanan itu katoda. Di area ini itu ion, di sini ion, di sini logam, dan di sini logam. Jadi untuk notasi sel pada soal ini anoda yang paling negatif. Jadi untuk notasi selnya logamnya yaitu Ca, ionnya Ca2+. Sedangkan yang di sini untuk katodanya yaitu Au, untuk ionnya itu Au3+, untuk logamnya yaitu Au. Thank you. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jadi, Ifa. Udah bukan? Silakan. Ya. Gitu tapi lupa. Apa ini?